Oke, selamat sore kawan-kawan. Saya dengan Celia. Jadi ada pertanyaan dari teman saya. Dia tanya, dia itu pengen nanam banyak jenis tanaman dalam satu tempat, ya kan? Tapi tempat dia itu terbatas gitu loh, Celia, ya kan? Pekarangan dia sempit, lahannya terbatas banget. Tapi dia pengen nanam ini itu, maunya banyak, ya kan? Nah, saya punya solusi untuk masalah seperti itu. Ya, memang kendala buat kita yang tinggal di perkotaan adalah lahan yang kita punya itu sempit. Kalau kita mau nanam macam-macam, kita bingung. Terus nanti nanamnya di mana? Kalau mau tambah tanaman yang lain, nanamnya di mana? Kalau mau tambah lagi yang lain, nanamnya gimana? Tapi saya punya jawaban untuk pertanyaan itu, yaitu konsep tumpang sari. Kawan-kawan pasti udah tahu kan maksudnya tumpang sari. Jadi di satu tempat kita nanam sekaligus beberapa jenis tanaman. Nah, yuk lihat apa yang bisa saya share ke kawan-kawan terkait dengan konsep tumpang sari. Nah, ini adalah tumpang sari yang tadi saya ceritakan. Jadi di dalam satu tempat ini, di planter bag ini, saya nanam sekaligus beberapa jenis tanaman. Pertama, ini adalah tanaman utamanya. Tanaman utamanya adalah alpukat. Alpukat ini akan menghasilkan buah mungkin baru di usia sekitar 2 tahun, karena ini kan ovulasi harusnya cepat. Nah, sambil menunggu 2 tahun, ya kan, saya nggak mau planter bag ini tidak menghasilkan. Jadi saya langsung tanami juga dengan beberapa jenis tanaman. Kalau teman-teman lihat di sini, pertama adalah ini kacang tanah, ya kan. Lalu ini kangkung. Nah, jadi dalam satu planter bag ini ada 3 jenis tanaman yang kita bisa panen bertahap. Kalau kita ngomong kacang tanah ini baru kita bisa panen sekitar umur 3 bulan. Nah, kalau kita lihat ini dia sudah berbunga. Nah, ini bunganya sudah ada. Ini sudah sekitar ada hampir 1 bulan saya tanam, kawan-kawan. Nah, 3 bulan kita panen kacang tanah. Dan yang menarik adalah kangkung. Kangkung bisa kita panen mungkin seminggu sekali. Jadi sambil menunggu alpukatnya ini berbuah di usia 2 tahun, saya bisa panen beberapa kali kacang tanah dan juga kangkung. Nah, yang menarik berikutnya adalah kenapa saya pilih kacang tanah. Kacang tanah ini punya keunggulan dibandingkan jenis tanaman yang lain. Kenapa? Karena kacang tanah ini sekaligus bisa menghasilkan nitrogen buat si tanaman yang lain, ya kan, buat si alpukat maupun buat si kangkung, karena dia ada simbiosis mutualisme dengan bakteri nitrobakter kalau nggak salah ya. Nanti kawan-kawan juga bisa pelajari lebih detail, saya nggak terlalu ahli di dalamnya. Tapi kalau ngomong manfaat, kenapa saya pilih kacang tanah, salah satunya adalah karena itu. Jadi karena umurnya memang pendek, jadi saya bisa panen dalam rentang waktu yang 3 bulan sudah bisa panen sambil nunggu alpukatnya. Dan yang kedua karena dia bisa menghasilkan nitrogen. Nah, ini yang saya lakukan juga adalah konsep tumpang sari sebenarnya, tapi tidak di dalam planter bag. Jadi di dekat planter bagnya ini, nah ini saya tanam juga ada beberapa jenis tanaman. Nah, yang pertama adalah agak jauh dikit ya biar kelihatan. Yang pertama adalah pepaya. Nah, terus berikutnya adalah ini ada kangkung dan juga ada pegagan. Kenapa saya tanamnya tidak di dalam planter bag? Karena ini kan kalau kita lihat di sini kan sudah mau penuh nih kawan-kawan. Sudah mau penuh tanaman, jadi saya tanamnya di sini, di sekitar planter bag. Kenapa di sekitar planter bag? Karena saya nyiram tanaman yang ada di planter bag sekaligus sebenarnya airnya nanti akan turun ke bawah, akan ke bawah sini, ya kan. Jadi sekaligus kita menyiram tanaman sini, termasuk nutrisinya, karena ini kan kemarin campurannya ada di sini itu tanah, pupuk kandang, sekam dan seterusnya. Nah, ini sangat subur, sangat subur. Jadi waktu kita siram ke sini, airnya pasti akan ngalir ke bawah. Nah,
ini yang saya juga manfaatkan. Saya nggak mau langsung hilang begitu saja, makanya di sini saya tanam kangkung, pegagan, dan ini sebenarnya ada lomboknya, tapi kelihatannya lomboknya kalah sama pegagan yang hidup. Nah, ini ada yang hidup nih, ternyata lomboknya ada yang hidup, kawan-kawan. Nah, dan juga saya tanam tadi pepaya. Jadi lihat kawan-kawan, dalam satu tempat planter bag ini luasnya mungkin nggak nyampe 1 kali 1 meter, saya bisa nanam alpukat. 3 tahun lagi saya panen. Saya nanam pepaya itu 9 bulan panen, lalu kacang tanah tiap 3 bulan panen, kangkung tiap seminggu sekali bisa dipetik, ya kan, lalu pegagan. Nah, mungkin kawan-kawan bertanya, ini pegagan, kenapa kok nanamnya pegagan? Pegagan itu manfaatnya banyak, silahkan kawan-kawan googling ya, banyak sekali manfaat kesehatan dari pegagan. Saya biasanya untuk lalap, jadi selain kemangi saya lalapnya pakai pegagan. Nah, jadi kok bikin sambal terasi, wah jos ini kawan-kawan, pakai pegagan, manfaatnya banyak. Silahkan teman-teman googling. Saya bukan ahli herbal, jadi saya nggak mau menjelaskan di sini, nanti takutnya salah, tapi manfaat kesehatannya banyak banget kawan-kawan. Nah, jadi ini yang saya tawarkan buat kawan-kawan, konsep tumpang sari. Dalam satu luasan lahan yang sempit, kita bisa menanam berbagai macam jenis tanaman dan bisa panen berjenjang. Ada yang seminggu, ada yang 3 bulan sekali, ada yang 9 bulan panen. Nah, tapi ini nanti bisa mungkin seminggu sekali juga panen kalau sudah berbuah. Tapi memang perlu waktu nunggu selama 9 bulan. Nah, nanti alpukat juga begitu. Setelah 2 tahun, nah kita bisa juga panen. Kalau pegagan, bisa tiap hari gitu. Di planter bag yang lain saya juga sama, saya tanamin kacang tanah juga, karena itu tadi kandungan kacang tanah ini sanggup menghasilkan nitrogen, jadi sekaligus untuk memupuk si tanaman utama yang saya tanam, yaitu alpukat. Nah, ini di sini juga sama kawan-kawan, ini kacang tanah, ini tanamnya saya berbarengan, jadi nanti 2 bulan lagi lah harusnya ini berbuah, bisa dipanen kok berbuah, karena lihat nih, ini sudah berbunga. Kita lihat di planter bag yang lainnya, ini sama, di planter bag yang lain juga karena ditanamnya bersamaan, jadi mereka juga sama, sudah berbunga juga kawan-kawan. Ini planter bag yang lain juga sama, jadi semua planter bag saya tanam dengan tumpang sari tanaman yang sama. Cuma memang masalahnya kemarin itu nggak semuanya bisa tumbuh, kayak yang di sebelahnya ini ternyata banyak yang nggak tumbuh. Kemarin kesalahannya adalah di bibitnya itu saya hanya beli di warung gitu aja, yang jual kacang tanah untuk dimasak, digoreng gitu, jadi saya pakai itu aja, saya nggak pilih-pilih. Kualitasnya kurang bagus, nggak semuanya tumbuh, tapi ini lumayan. Kalau nanti ini panen bisa direbus buat cemilan sambil nonton YouTube, sambil ngedit video ya. Kawan-kawan bisa lihat bagus-bagus, dan alpukatnya juga subur. Saya nggak pernah pupuk alpukatnya ini, saya cuma manfaatkan media tanam yang pertama. Di situ sudah full dengan pupuk kandang. Ini juga, ini sebelah sini yang ada kacang tanahnya, sebelahnya nggak semuanya tumbuh. Oh, ada yang baru tumbuh, itu terlambat ya. Nah, ini alpukat yang masih di polybag, jadi belum saya pindah ke planter bag. Dan saya tanam di sini ada kacang tanah juga. Ini umurnya juga sama, 1 bulan seperti yang di planter bag. Dan saya tanami juga di polybag ini lihat kawan-kawan. Nah, ini masih di polybag yang sama. Ini ada 3 jenis. Saya tanam yaitu pare pahit. Nah, lihat kawan-kawan, sudah cukup tinggi. Nah, ini saya kasih merambat dia. Saya kasih dia merambat ke pohon. Nah, cukup tinggi kawan-kawan. Ini sudah berbunga, tapi masih bunga hias, jadi belum bunga yang akan jadi buah. Orang Jawa bilang bunga paes. Nah, ini tidak lama lagi habis ini kita akan bisa panen pare
dan petik kacang. Kalau alpukannya masih lama ini, karena baru hasil okulasi. Jadi saya perlu pindah ke planter bag. Nah, jadi bahkan nggak perlu di planter bag kawan-kawan ya, masih posisi ada di polybag seperti ini, kita pun bisa menerapkan konsep tumpang sari. Jadi jangan alasan lahan sempit terbatas kita bingung mau tanam macam-macam jenis tanaman. Ternyata dengan konsep tumpang sari kita bisa, tinggal kita pilih jenis tanaman yang kita tanam di tempat yang sama. Kawan, sekian sharing dari saya mengenai konsep tumpang sari. Jadi dengan lahan yang terbatas kita tetap bisa menanam berbagai macam jenis tanaman. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.